Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, bertemu lagi dalam mata kuliah Statistik Inferensial kelas D dengan dosen pengampu Ibu Heni Lilia Dewi MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Suryo Hadi Kusumo, Rahmawati Yunia Astuti, Misbahul Anam, Naimah Sundari, dan Fatimah Zahro. Dari kelompok 1 akan membahas materi tentang memahami dan mampu melakukan analisis korelasi produk momen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, bertemu lagi dalam mata kuliah Statistik Inferensial kelas D dengan dosen pengampu Ibu Heni Lilia Dewi MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Suryo Hadi Kusumo, Rahmawati Yunia Astuti, Misbahul Anam, Naimah Sundari, dan Fatimah Zahro. Dari kelompok 1 akan membahas materi tentang memahami dan mampu melakukan analisis korelasi produk momen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, bertemu lagi dalam mata kuliah Statistik Inferensial kelas D dengan dosen pengampu Ibu Heni Lilia Dewi MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Suryo Hadi Kusumo, Rahmawati Yunia Astuti, Misbahul Anam, Naimah Sundari, dan Fatimah Zahro. Dari kelompok 1 akan membahas materi tentang memahami dan mampu melakukan analisis korelasi produk momen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan lambang dari korelasi produk momen. Pengertian korelasi produk momen. Apa sih pengertian dari korelasi produk momen itu? Korelasi produk momen atau dalam bahasa Inggris yaitu product of the moment correlation adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel yang kerap kali digunakan. Korelasi produk momen atau yang sering disebut juga dengan korelasi Pearson merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya itu berskala interval atau rasio. Karena data yang dapat dioleh dengan teknik korelasi ini adalah data yang berskala interval dan atau rasio. Korelasi ini dikembangkan oleh Karl Pearson sehingga disebut dengan korelasi Pearson. Penggunaan korelasi produk momen dilakukan jika memenuhi beberapa syarat. Antara lain yang pertama, data berasal dari sampel yang diambil secara acak. Yang kedua, kedua kelompok data harus berbentuk data interval atau rasio. Yang ketiga, kedua kelompok data tersebut harus berdistribusi normal. Yang keempat, data harus bersifat linear. Kemudian, lambang korelasi produk momen. Ada dua lambang dalam korelasi produk momen ini. Yang pertama, kuat lemah atau tinggi rendahnya antar dua variabel dapat diketahui melihat dari besar kecilnya angka indeks korelasi, yang pada teknik korelasi produk momen diberi lambang R. Yang kedua, angka indeks korelasi produk momen ini diberi indeks dengan huruf kecil dari huruf-huruf yang dipergunakan untuk dua variabel yang sedang dicari korelasinya. Jadi, apabila pada variabel pertama itu menggunakan lambang X dan variabel yang kedua menggunakan lambang Y, maka angka indeks korelasinya dinyatakan dengan lambang RXY. Saya Fatimah Zahro, NIM 2119018, akan menjelaskan cara menghitung korelasi produk momen secara sederhana. Sebelumnya, korelasi Pearson R produk momen adalah statistik korelasi yang paling umum digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Sebelumnya, saya akan menyampaikan asumsi uji korelasi produk momen atau jenis data apa aja yang bisa dihitung secara korelasi produk momen.
Yang pertama yaitu kedua variabel harus diukur dalam skala interval atau rasio. Dua variabel kontinu tersebut harus dapat dipasangkan. Kemudian independensi observasi, tidak ada outlier yang signifikan, terdistribusi normal, dan residual terdistribusi secara merata. Yang terakhir hubungan dua variabel linear. Berarti data yang bisa diuji secara korelasi produk momen adalah data yang saling berhubungan dan dua-duanya terdistribusi secara merata. Selanjutnya, sebagai contoh, saya akan menghitung apakah ada hubungan antara nilai berpikir kritis terhadap hasil belajar 10 siswa sekolah menengah pertama. Bisa dilihat di sini, rumus korelasi produk momen itu N sigma XY kurangi sigma X kali sigma X per akar N sigma X dikuadratkan kurangi sigma X dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat kurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, ini adalah data dari 10 siswa. X adalah hasil berpikir kritis dan variabel Y adalah hasil belajar siswa. N-nya adalah 10. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung, kita harus menambahkan tabel bantuan, yaitu XY. XY adalah perkalian dari item X dan item Y. Nah, belum selesai sampai di situ, kita juga harus menambahkan tabel bantuan berupa X kuadrat dan Y kuadrat. X kuadrat adalah item X yang dikuadratkan dan Y kuadrat adalah item Y yang dikuadratkan. Selanjutnya, yang paling bawah kita harus menjumlahkan semua datanya, yaitu masuk pada sigma. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Nah, di rumus N itu adalah jumlah sampel, yaitu 10. Kemudian dikali sigma XY 345 dikurangi sigma X 61 dan sigma Y 52. Jadi kita tinggal lihat ke tabelnya lagi. Ini tujuannya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Kemudian dijumlahkan lagi ke bawah dan bertemu hasil 278 per 292,3 yang dihasilkan 0,952. Nah, 0,952 itu adalah R hitung atau korelasi koefisien yang kita cari. Kemudian kalau sudah ketemu itu, apa selanjutnya? Yaitu menghitung R tabel. R tabelnya 0,05 kali dB. dB-nya di sini N kurangi 2. N-nya 10 dikurangi 2, maka dihasilkan 8. R tabel 8 pada alfa 0,05 yaitu 0,632. Nah, R hitung dan R tabelnya sudah ketemu, maka tinggal kita tentukan apakah ada hubungan antara variabel X dan Y dengan cara jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada hubungan. Namun jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Dapat kita lihat kalau R hitung 0,952 lebih besar dari R tabelnya 0,632. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara nilai berpikir kritis siswa dengan nilai hasil belajar siswa. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemakalah berikutnya. Terima kasih kepada pemakalah sebelumnya yang telah memaparkan materi. Di sini kita akan membahas tentang
bagaimana menghitung korelasi produk momen menggunakan skor standar deviasi. Pada dasarnya penghitungan korelasi produk momen menggunakan rumus deviasi itu tidak berbeda jauh dengan menggunakan rumus angka kasar. Namun untuk melakukan analisis menggunakan skor standar deviasi, kita harus tahu terlebih dahulu skor standar deviasi dari setiap distribusi frekuensi variabel yang akan dianalisis. Selanjutnya, menghitung koefisien korelasi dengan memasukkan semua statistik dalam rumus menghitung korelasi. Di sini kita sudah menyediakan contoh tabel data hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan. Nah, di sini sudah ada X, Y. X itu tinggi badan, kemudian Y itu adalah tinggi lompatan. Nah, kemudian di sini kita sudah diketahui nilai deviasinya. Deviasi X, deviasi Y, kemudian deviasi X kuadrat, deviasi Y kuadrat, dan deviasi X kali deviasi Y. Nah, kita sudah mengetahui hasilnya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Untuk standar deviasi X, kita masukkan angkanya X kuadrat per banyaknya data. Kemudian kita akarkan. Hasilnya 3,007. Kemudian untuk standar deviasi Y, itu kita masukkan akar dari Y kuadrat per banyaknya data, atau nanti kita masukkan angkanya di sini 58,4 per 10, kita akarkan sehingga menemukan hasil 2,417. Kemudian kita masukkan ke rumus, kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung korelasi. Nah, untuk mencari korelasinya di sini, atau kita masukkan langsung saja. XY, ya kan? XY, kemudian kita masukkan deviasi X, deviasi Y dikali banyaknya data dikalikan dengan deviasi X kuadrat, kemudian dikali dengan banyaknya data dikalikan dengan deviasi Y kuadrat, maka akan memunculkan hasil 0,735. Nah, untuk uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel, di mana uji signifikansi R hitung itu kita ketahui hasilnya tadi 0,735. Itu lebih besar nilainya daripada R tabel yang dimana telah ditetapkan sebesar 5%. Artinya nilainya 0,632. Nah, berarti itu bernilai signifikan. Karena R hitung lebih besar daripada R tabel, maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan ditolak, nah, itu tidak valid. Nah, artinya kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara variabel tinggi badan dan variabel tinggi lompatan. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menghitung korelasi produk momen menggunakan skor scatter diagram. Menghitung korelasi menggunakan scatter diagram, seringkali data variabel-variabel yang dianalisis dengan teknik korelasi mempunyai jumlah subjek penelitian yang relatif banyak dan mempunyai rentang atau range yang besar. Maka masing-masing variabel yang akan dikorelasikan memungkinkan untuk dibuat menjadi distribusi frekuensi bergolong dari beberapa kelas interval. Artinya nanti bisa kita buat tabel itu memiliki data-data yang memiliki kelas interval. Di sini kita sudah menyajikan data, ada contoh tabel seperti ini. Nah, kemudian langkah-langkah menghitung korelasi menggunakan scatter diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel scatter diagram dengan baris dan kolom. Nah, yang kedua, membuat distribusi frekuensi bergolong variabel X dan variabel Y. Interval kelas distribusi frekuensi Y ditulis pada baris paling atas. Kemudian yang distribusi frekuensi variabel X kita tulis pada kolom paling kiri. Yang ketiga, membuat kolom frekuensi Y aksen atau deviasi skor Y
kemudian frekuensi dikali deviasi skor Y, kemudian atau FY ya, kemudian FY kuadrat, kemudian kolom X aksen Y aksen atau deviasi skor X dikali deviasi skor Y. Begitu juga untuk frekuensi variabel X kita buat sama, ada deviasi skor X, kemudian Fx aksen, Fx kuadrat, dan baris X aksen Y aksen. Kemudian membuat tabulasi data X dan Y setiap subjek pada kontak yang tersedia ya. Kemudian menuliskan frekuensinya. Kemudian mengisi kolom frekuensi dengan cara menjumlahkan angka-angka pada kotak-kotak yang sebaris dalam setiap interval kelas. Kemudian menuliskan angka deviasi pada kolom Y aksen dengan cara menuliskan angka 0 di sembarang tempat sebagai min terkaan. Selanjutnya menuliskan angka deviasi mulai dari deviasi 1 dan seterusnya. Di atas dan di bawah angka nilai min, deviasi di bawah min ditulis dengan tanda minus. Kemudian mengisi kolom F Y aksen dengan cara mengalihkan pada kolom F dengan angka pada kolom Y aksen. Mengisi kolom F Y aksen kuadrat dengan cara mengalihkan pada kolom Y aksen dengan angka pada kolom F Y aksen. Kemudian mengisi kolom X aksen Y aksen. Selanjutnya adalah mengisi kotak pada variabel X yang prosesnya sama ya, seperti kita mengisi pada variabel Y, tinggal kita ulang saja prosesnya. Kemudian menghitung koefisien korelasi. Nah, menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus korelasi produk momen. Baru kemudian kita dapat melakukan uji signifikansi dengan cara menghentikan harga R hitung dengan harga R tabel. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya ya, seperti ini jadinya. Kemudian untuk harga R hitungnya kita bisa lihat R aksen Y aksen itu kita masukkan 20 kali 30 dikurangi negatif 6 dikali negatif 9 per akar dari 20 kali 30 dikurangi negatif 6 kuadrat dikali 20 kali 33 dikurangi negatif 9 kuadrat, memunculkan hasil 0,955. Nah, dari hasil harga R hitung tersebut kita dapat membandingkan ya, bahwa nilai atau harga R hitung itu lebih besar dari R tabel, dimana R hitung 0,955 sementara R tabel 0,361, yang artinya signifikan. Maksudnya bisa kita simpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara hasil tes keterampilan servis bola voli dengan hasil tes standar bola voli. Terima kasih, itu dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Anam, NIM 2118352 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada poin D tentang interpretasi antar indeks korelasi produk momen. Pada poin D terdapat 5 besaran produk momen. Yang pertama yaitu besaran 0,00 sampai 0,20. Bila dijumpai nilai korelasi antara variabel X dan Y berjumlah 0,00 sampai 0,20, bisa dipastikan korelasi variabel itu sangat lemah. Untuk besaran yang kedua yaitu 0,20 sampai 0,40, korelasi antara variabel X dan Y menjadi sangat lemah. Besaran yang ketiga itu 0,40 sampai 0,70. Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sedang atau cukup.
Untuk besaran yang keempat yaitu 0,70 sampai 0,90 menghasilkan korelasi yang kuat atau tinggi, dan yang terakhir yaitu 0,90 sampai 1,00 menghasilkan korelasi antara variabel X dan Y menjadi sangat kuat. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Rahmawati Yunia Astuti akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu poin E tentang memberikan interpretasi terhadap angka indeks R product moment correlation dengan berkorelitasi pada tabel nilai R product moment. Yang pertama, merumuskan hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau H0. HA adalah korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kemudian H0 tidak ada korelasi antara variabel X dan Y, artinya H0 adalah nihil. Kemudian yang kedua yaitu menguji kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Rumusnya yaitu dengan DF atau degree freedom, dan sama dengan DF sama dengan N atau number of case min NR atau banyaknya variabel yang kita korelasikan. Kemudian yang ketiga, setelah diperoleh DF, kemudian cek pada taraf signifikansi 5% maupun signifikansi 1%. Dengan diperolehnya DB atau DF, maka dapat dicari besarnya R yang tercantum dalam tabel nilai R product moment, baik taraf signifikansi 5% maupun taraf signifikansi 1%. Kemudian yang keempat, jika R atau nilai hitung sama dengan atau lebih besar dari RT atau R hitung tabel, maka HA disetujui dan H0 ditolak. Terima kasih. Demikian penyampaian dari kelompok 1. Silakan bisa dipelajari dan dipahami materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa silakan bertanya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.